Alhamdulillah sudah menyelesaikan beberapa kitab. Dulu kita membaca kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya. Lalu kemudian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Terus kemudian yang terakhir kemudian Syarah Sunnah Imam Al-Muzani. Dan sekarang kita membaca kitab Imam Muslim, Sahih Muslim, kitab Fitan wa Asratus Sa'ah, kitab Fitan wa Asratus Sa'ah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Masalah fitnah ini memang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan banyak tentang hal ini dan dikumpulkan oleh para ulama dengan mengumpulkannya dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab yang lain, Lalu kemudian disarah oleh para ulama kitab-kitab ini sampai sekarang. Wabil khusus kemudian Imam Muslim menulisnya dalam kitab Fitan wa Asratus Sa'ah, fitnah-fitnah yang akan terjadi dan tanda-tanda hari kiamat. Fitnah secara bahasa itu ujian, cobaan. Ikhtibar wa ibtila, ujian, cobaan, ikhtibar wa ibtila. Ya, diterangkan bahwasanya orang-orang Arab ini kalau mau mengecek keaslian emas atau perak itu dengan kalimat ini, fatan juga haba atau fatan itu al-fidda. Saya mengecek, ya, menguji keaslian emas ini, keaslian perak ini. Caranya dengan membakar emas atau perak ini. Lalu kemudian selanjutnya fitnah ini artinya wabil khusus dalam apa yang kita sampaikan adalah ibtilah. Meskipun nanti antum ketemu mana-mana fitnah dalam makna yang lain, ya, al fitnah itu asyaddu minal qatl misalnya, bahwasanya al fitnah itu lebih pedih, lebih parah daripada pembunuhan. Fitnah di sini namanya artinya asyirku, kesyirikan, ya. Atau fitnah itu kekufuran. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Dan hati-hatilah kalian, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala jika engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat bid'ah dan seterusnya, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka Allah timpakan bagi mereka fitnah. Fitnah di sini kekufuran, kemunafikan. Ya. Sedangkan yang makna yang sering kita dengar dan sering kita sampaikan adalah ibtilah atau ujian. Itu misalnya dalam surat Al-Ankabut Alif Lam Mim, Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira untuk dibiarkan saja sekedar mengucap kami beriman sementara mereka tidak diuji? Ini artinya ibtilah, imtihan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji.
walaqad fatana alladziina min qablihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, sebelum umat-umat sebelumnya. Jadi sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna alladziina kadzibin. Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bohong dusta dan siapa di antara mereka yang benar dengan keimanannya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi alladziina ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan untuk mengatakan aku sudah beriman sementara mereka tidak diuji? Untuk apa diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala jelas, diuji untuk apa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk diketahui siapa yang imannya benar, jujur, dan siapa yang imannya kacau, bohong, palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita bahkan dengan kebaikan itu adalah ujian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, fitnah bagi kalian. Ya. Sebagai ujian. Fitnah ini jelas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang senantiasa kita disunahkan untuk membacanya. Apa itu setelah doa tasyahud, salawat sebelum salam? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masih ad-dajjal. Jelas dari sini kita mengetahui dan para ulama juga menyebutkan bahwa fitnah itu ada di daerah kehidupan dan kematian. Wal fitnatu qad takunu fil mahya wa qad takunu fil mamat. Fitnah itu terjadi pada kehidupan dan kematian. Dan kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung kepada Allah dari fitnah, dua fitnah ini. Kita berlindung dari segi apa? Para ulama menjelaskan berlindung kepada Allah dari fitnah dari beberapa segi. Yang pertama, iman nahuladan adamu idrok. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ketemu mengalami sendiri fitnah ini. Fitnah ini. Wa min fitnati masih dajjal. Semoga kita tidak ketemu dajjal. Enggak Ustaz, gampang tinggal baca ini itu dan kita udah ngaji. Belum tentu juga. Amannya kita nggak ketemu dajjal. Lebih aman daripada nantang-nantang atau merasa kuat melawan dajjal. Fitnahnya dajjal. Segi yang kedua, waqad takunu isti'adzah talaban li adami wuqu' fiha in waqa'at. Jika terjadi fitnah, kita tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Jika terjadi fitnah, kita tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Fitnah apa? Fitnah syubhat wa syahwat. Ya, maksiat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan supaya kita tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut, dan fitnah tersebut sudah ada pada zaman sekarang. Berbeda dengan dajjal kan belum ada, ya. Seperti fitnah syubhat dan syahwat, ya, seperti fitnah syubhat dan syahwat.
Dan ini sudah terjadi pada zaman kita, apalagi dengan banyaknya kita mengikuti medsos. Bukan yang baik-baik saja di dalam medsos, yang buruk-buruk dari maksiat dan subhat ada semua di situ. Yang ketiga, waqad takunu al-isti'adzah min al-fitan talaban lil isabati jadati as-sawab fiha. Kita berlindung dari fitnah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kuat menjalani ujian tersebut. Untuk kuat menjalani fitnah tersebut, dalam arti maksud fitnah di sini adalah ujian dijalani. Fitnah maksiat dijalani enggak, ujian. Ya. Contohnya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan kal isti'adzati ala ta'ati ulati umur, seperti ya kita meminta kepada Allah supaya diberi perlindungan dari fitnah untuk tetap mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang bukan, yang fajir dan seterusnya. Ini kan fitnah. Kalau pemimpinnya baik sih bukan fitnah namanya, dengan sukarela. Tapi pemimpinnya ini pemimpin yang mencuri hak antum, misalnya. Sementara antum harus tetap melaksanakan perintah mereka yang memang tidak melanggar agama. Antum tetap menjalankannya, tapi kan berat, cekel sama pemimpin antum mau tetap mentaatinya. Fitnah ini memang begitu penting. Salah satunya pada zaman Rasulullah SAW sampai bisa dianggap masalah yang penting bagi kita, masalah yang krusial bagi kita, karena sebagian sahabat bertanya tentang perkara-perkara ini, sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi sudah ditanyakan sama kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Antum harus kuat ini menghadapi fitnah ini. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kayak gitu misalnya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah yang mengabarkan fitnah akan terjadi perselisihan yang banyak. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ini fitnah. Apa hadis Huzaifah bin Yaman? Huzaifah bin Yaman ini menceritakan kalau sebagian besar sahabat itu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sementara beliau menanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan. Ya khafuhai, ya khafi, khawatir dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Inna nasakan yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya, beliau menceritakan sebagian besar sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an-syarr fa ankara dzalika al-qaum alaihi. Terus kemudian aku bertanya tentang keburukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengingkarinya. Jangan, wahai Rasulullah, ayakunu ba'da hadzal khair syarr kama kana qablahu syarr. Ya Rasulullah, apakah nanti setelah kebaikan ini ada keburukan sebagaimana sebelum kebaikan ini ada keburukan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Rasulullah apa? Nah, betul, nanti ada keburukan lagi. Baru kemudian beliau mengatakan bagaimana selamat dari keburukan tersebut. Bertanya tentang keburukan, bertanya tentang fitnah, tentunya supaya ia terhindar dari fitnah tersebut. Ia mencari tahu tentang keburukan, bukan berarti terus kemudian mau ikut keburukan tersebut dong. Untuk terhindar dari keburukan tersebut, terus kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, kamal ismatu ya Rasulullah, kalau begitu supaya kita terlindung dari fitnah tersebut bagaimana? Terus beliau berkata kepada Rasulullah SAW, apa bentuk fitnahnya setelah keburukannya, setelah kebaikan? Kata Rasulullah SAW, as-sayf, pedang atau peperangan. Fitnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ditanyakan oleh para sahabat,
selain usul perpindahan dan lainnya misalnya, maka tentunya ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang krusial, perkara yang akan membebani dan sangat penting kita selamat dari fitnah ini, dan yang ternyata kita berada di dalam fitnah ini zaman sekarang. Sekarang kita menyebut tentang beberapa bentuk fitnah, dan ini fitnah yang terjadi pada kehidupan kita, bukan pada kematiannya. Yang pertama, ujian ketaatan, tadi sudah disebut. Ya, ujian ketaatan. Al-iftitanu bi-ta'ah. Iftitan bi-ta'ah. Tadi juga sudah disebut. Kita sudah mengucap beriman, lalu kemudian fitnahnya apa? Setelah antum menyebut saya beriman, syahadat Islam, fitnahnya apa? Ujiannya apa? Ujiannya adalah antum taat apa enggak kita menjalankan perintah atau meninggalkannya. Hasibana su'ayyud wa ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fitnahnya apa? Engkau tidak diuji, disuruh ibadah, itu kan fitnah. Ujian maksudnya disuruh ibadah, mau apa enggak? Wahum la yuftanun. Lebih jauh lagi fitnah maksiat, menghindari kemaksiatan, menjalankan ketaatan juga. Di antara bentuk fitnah yang kedua adalah fitnah harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini bentuk-bentuk fitnah. Fitnah yang pertama ini jelas fitnah ujian bagi kita, ibtilah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasannya kita ini memang benar imannya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk bisa diketahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang bohong berdusta. Yang kedua adalah harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Diuji dengan anaknya sampai orang tuanya akhirnya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang orang tua yang tadi taat kepada sunnah, yang mengamalkan sunnah dan seterusnya, terus kemudian karena fitnah istri, karena fitnah anak-anak, dia kemudian malas ngaji lagi, ya gara-gara anaknya jadi ikut bid'ah, gara-gara istrinya jadi ikut dan lain sebagainya. Fitnah harta bagaimana? Jelas ya, ujian harta yang menjauhkan dirinya dari agama. Begitu usahanya berhasil, dikit-dikit, naik dikit, ada tawaran pinjaman bank, gimil, pinjol tas yang terdesak biasanya. Ya, ini usahanya maju, ya harus dimajukan lagi. Sales merayu terus, akhirnya gimil. Wis bang, utang boy bang, buat memajukan usaha, bikin cabang. Cair 1 miliar, gak usah pakai DP, gak usah pakai jaminan. Masa? Iya Pak, 1 miliar cair, bisa bikin cabang baru, bisa bikin paket baru. Akhirnya ambil, ya, bikin toko lagi maju, akhirnya ambil, lama-lama ya hancur, bangkrut. Ya, tapi ada juga yang terus maju ya. Itu yang jadi problem, ya, yang jadi ya fitnah juga bagi orang-orang yang tidak mau riba. Ya begitu melihat ya itu kata siapa makan riba terus kemudian hancur, kata siapa itu buktinya maju pada makan riba, pada hutang pak, konglomerat dan seterusnya. Ya, hutangnya banyak, menjadi orang terkaya di dunia akibat dagang. Sholatnya masya Allah angelan. Ya gimana lagi, ada adzan kita nggak bisa cepet-cepet sholat padahal melek. Gara-gara apa? Gara-gara dagang. Sholat malam tutup kan 4:30. Iya, adanya jam 3. Tanggung 4:30 besok sholat asar. Lah kasih ngomong itu. Bagaimana nasi tubuh pimpin? Ayo. Emang ya tutup sedelat masalah 10 menit sholat.
mau sholat deket, mau sholat jauh pakai motor, balik lagi 10 menit, 15 menit. Yang konsumennya disuruh menunggu. Lagi sholat mohon ditunggu, yang sabar. Datang bukan lagi. Ini memang Masya Allah ya, ini harta juga. Betapa banyak orang-orang yang nggak ngaji akibat pekerjaan. Dikira orang-orang yang ngaji itu orang yang nggak ada pekerjaan apa? Ya nganggur. Ya, nggak ada kerjaan, kerjanya ngaji dong. Mulai ngaji terus sugi. Misalnya. Jenis yang ketiga, wa minal fitani al-kufur, kekufuran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat dari pembunuhan. Al-fitnah di sini artinya adalah al-kufru aw-syirku. Ya, kekufuran atau kesyirikan. Dan sebagian orang tak merasa dirinya telah berada di luar Islam. Ya, kita tetap muamalah lainnya dia sebagai seorang muslim. Padahal sebenarnya menurut Quran Allah dia sebenarnya sudah pindah. Orang kerasa, Pak. Ya, kita orang yang lihat juga nggak tahu ternyata dia sudah pindah ke alam lain, lebih kedanya sudah muslim, sudah kufur tanpa merasa, tanpa dia sadar. Giliran yaumul hisab itu melakukan ini, itu namanya kekufuran, itu namanya kemusyrikan akbar. Nggak bisa masuk surga selama-lamanya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal di dunia dia mengira dia telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya, amal ibadahnya, ya segala kebaikannya yang mereka kira itu baik di dunia, sementara ternyata tidak berguna apa-apa. Amal-amalnya itu sia-sia, dan pada hari kiamat tidak ada timbangannya sama sekali. Ini orang-orang yang merasa berbuat baik. Ada juga orang-orang yang sampai ke derajat kekufuran kesalahannya, dan sampai ke derajat kemusyrikan kesalahannya, dan dia tidak menyadarinya. Dikasih tahu, dia tidak percaya.